Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Udah kita alamat bulung dosa tiga. Bulung dosa tiga. Hadis sabi. Hadis yang ketujuh. Adinu nasihatun. Agama iku nasihat. Ngan api ruqayatat tamimi ad-dari. Terang saka api ruqayah tamim ad-dari. Radhiyallahu muga-muga Allah ridho lahu marang dhewe. Anan nabiya satemene Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika adinu agama iku an-nasihatu nasihat. Kulna kita matur para sahabat liman kangge sinten ya Rasul. Kala jawab Rasulullah lillahi kanggo Allah wali kitabihi lan kanggo kitabe Allah wali rasulihi lan kanggo rasuli Allah wali aimatil muslimina lan kanggo para pemimpin kaum muslimin wa ammatihim lan uga kanggo rakyate muslimin. Rawa Muslim riwayatake ing hadis Muslimun Imam Muslim. Hadis ini diriwayatkan Muslim dalam kitab Iman. Bab penjelasan bahwa agama itu adalah nasihat nomor 55. Hadis ini hanya ada dalam kitab Muslim saja. An-Nawawi berkata, di dalam Sahih Bukhari tidak disebutkan bahwa Tamim ad-Dari pernah meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Dan dalam Sahih Muslim hanya ada hadis ini saja. Abu Dawud meriwayatkan dalam kitab Adab tentang nasihat nomor hadis 4944. An-Nasai dalam kitab Bai'at bab nasihat untuk pemimpin nomor 7/15. Di hadis ini tidak hanya diriwayatkan dening Imam Muslim tok, nanging ugi Abu Dawud ugi riwayataken, An-Nasai ugi riwayataken. Pelajaran penting dalam hadis ini. Hadis ini bagian dari Jawami'ul Kalim, adalah kalimat yang singkat tetapi syarat dengan banyak makna dan faedah yang agung. Ini ku nek cara Jawami'ul Kalim niku singkat padat, kandungannya banyak dalam sekali. Jawami'ul Kalim. Sampai-sampai kita mendapat
dalam seluruh hadis dan hukum-hukum syariat, baik yang pokok maupun yang cabang masuk ke dalam hadis ini. Bahkan dalam kata li kitab ini, karena kitab Allah mencakup segala urusan agama, baik yang pokok maupun yang cabang, baik amal maupun keyakinan. Maka apabila seseorang beriman dengan mengamalkan kandungan hadis tersebut dengan memberikan nasihat kepada yang atas, berarti ia telah mengumpulkan syariat secara menyeluruh. Di Jawamiul Kalim itu mencakup semua aspek agama, hukum, syariat niku terkandung wonten ing hadis niku sing dimaksud Jawamiul Kalim. Ngendikane Allah wonten surah Al-An'am ayatipun 308, ma farraqna fil kitabi min syai'. Tiadalah kami lewatkan sesuatu pun dalam kitab. Oleh karena itu seorang ulama mengatakan hadis ini menjadi poros berputarnya Islam. Poros itu as, Islamnya rodo berarti berputar. Penjelasan lafal hadis, ad-dinu agama. Niki lafate ngam, tapi bermakna khos. Ngam itu umum, khos itu khusus. Agama, nek cara teng Indonesia agama niku ten 5 yang Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Jadi agama yang dimaksud di sini itu adalah agama Islam, bukan agama yang lain. An-nasihatu niku secara bahasa artinya murni. Secara bahasa artinya murni. Baris ketiga. Contohnya seperti ucapan nasohtul asal, maksudnya adalah apabila saya memurnikannya dari lilin dan membersihkannya. Ada pula yang berpendapat diambil dari kata nasahar rajulu saubahu idza khotohu. Seorang memperbaiki pakaiannya apabila selesai menjahitnya. Jadi nasoha bermakna memperbaiki dan bermakna murni. Karenanya perbuatan pemberi nasihat dengan kebaikan pada yang diberi nasihat diumpamakan dengan memperbaiki baju. Ngapunten Ibu, kita melebar sedikit. Sandangan sing sejati mumbing rokok itu napa? Akhlakul karim. Niki kula mung mlayu ning nggon wayang delok nggih. Kejawen. Pangan sing sejati iku pangan apa? Ya. Apa bahan? Pangan sejati kan pitutur. Jadi nasihat niku artinya dibagikan orang yang memperbaiki baju.
Jadi nek ana wong sing itu minta Allah dituturi nuli bener lagi. Niku jin digambarke memperbaiki baju. Nah ini keindahannya bahasa Arab temriku niku. Iki jenenge lebu napa balaghah napa. Wah, bahasa Arab sik. Tuhan mungkin tak. Nah, lanjut. Aimatul muslimin adalah para pemimpin kaum muslimin. Awake dhewe iki pemimpin betul. Iya. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Imam pemimpin jamaah. Iya betul. Pak Lurah pemimpin sak desa. Terus kita bapak-bapak pemimpin keluarga. Pemimpin rumah tangga situ ibu. Terus pemimpin harta benda orang tua anak. Wayah maghrib sepeda rutin lebok kuwi tanggung jawabe. Nah, anaknya wis gede, anaknya cicil. Ini kita kulo merangit. Ngeten ya, dalam satu hadis itu dijelaskan ad-dunya khulwatun wa khudratun. Dunya itu manis tur ijo. Wa inna wa mustahlifakum. Sak temene Allah iku ngangkat sira kabeh dadi khalifah. Nah itu. Fa sayara amalaku, Allah bakal mirsani utawa neliti ngamal. Melebar sithik nggih. Khalifah niku kali rongit padha betul. Padha nggih. Khalifah niku awake dhewe selama menjadi khalifah itu napa niku jenengane sarana-sarana kedinasan. Sarana-sarana kedinasan. Rumah gitu betul. Kendaraan, harta benda, anak, istri dan lain. Nek wis rampung dadi khalifah, semuanya ditinggal. Ya betul. Semuanya ditinggal. Tidak ada satupun yang boleh dibawa kecuali nama. Maka fasayarallahu amalakum. Maka Allah akan melihat ngamal-ngamalmu selama menjadi khalifah. Inilah yang berani. Kadise ya ringkes nggih. Masyaallah. Jadi naik kula maca ten ngene. Ten Riyadhus Shalihin. Ya. Bahwa semua perkataan itu akan dimintai pertanggungjawaban. Iki saya medeni meneh. Dadi apa wae dhewe kok ora iso ngomong. Dia balas. Artinya mengkana yuminu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan. Jadi ngomongane kudu sing sae, nek ora sae wis menengone ya kudu mau. Aimatul muslimin itu pemimpin orang-orang Islam. Awake dhewe niki saiki rasa ngrembokono awake dhewe niki memimpin diri kita sendiri, memimpin keluarga kita, memimpin. Lanjut ya. Amatihim niku rakyate. Rakyate awake dhewe ya anggota keluarga. Gila. Fikih petunjuk dari hadis. Fikih petunjuk dari hadis.
Nasihat untuk Allah itu bukan berarti Allah butuh nasihat, tidak. Nasihat untuk Allah itu bermakna beriman kepada Allah, beriman kepada Allah, terus menghilangkan apa? Persekutuannya. Awake dhewe sok bersekutu betul. Ya Bu, sekarang kita jujur, awake dhewe sok syirik betul. Syirik betul. Sok-sok. Sosok apa kerep? Lagu mau. Untung ya, perbuatan yang tidak sengaja itu dimaafkan oleh Allah. Untungnya. Lanjut ya. Jadi nasihat untuk Allah itu bermakna beriman kepada Allah, tidak mensekutukan. Kesirikan yang sering kita lakukan itu kebanyakan muncul dari hati. Itu sulit dideteksi dan sulit cara mengatasinya. Demikian kalau bermatur, akhir dari surah Al-Kahfi itu sendiri kan menyatakan asbabul nuzul dan tafsiriyahnya, ya Allah, ya Rasul, kula niku yo ngaji, yo jamaah, yo kurban, yo infak, yo sedekah. Ning kula niku pengen wong-wong ya do ngerti marang ngamal ngamal. Syirik betul. Syirik. Muncul dari mana? Sulit dideteksi, angel, godaannya halus. Dan Fathul Majid kan syirik itu bukan semut ireng cilik upaya peteng mlaku nang dhuwur watu tur ireng. Mungkin dipirsani Pak Warti deh, Fathul Majid deh. Satu contoh, jenengan ngesen, alhamdulillah pun rampung sholat air. Nek orang hati-hati, mana nek terberi wingi nih. Kita itu berada di tepian petunjuk apa karam. Kalau statementnya yang dikeluarkan itu untuk merangsang orang-orang biar mengikuti, itu mansana sunatan hasanatan, dicontohi bagus. Neng nek sing ngetoke lha iki mau ada maksud lain, ati lho wangel, deteksinya kula pendeteksian angel. Terberilah satu-satu. Nggih. Lah padahal ini yang harus sing paling berat itu. Terus tafsir yang lain itu menyatakan seseorang itu lebih senang nek disanjung-sanjung. Dengan itu orang yang paling rajin, sregep dengan sing paling lomo sak desa. Lomo. Niku nek kecentok sithik. Inilah kesirikan yang kita lakukan tanpa sadar, dan kita ini rentan sekali. Inilah nek sirik jadane njaluk ning kuburan kena cetha. Nah nek dukun kena cetha. Lah iki lho keluar dari hati. Itulah yang paling sulit. Terus mensifati Allah dengan sifat kesempurnaan, mensucikan dirinya dari seluruh kekurangan. Maksudnya apa? Betul. Jadi nek coro pengutur rasa. Aku ki yo sregep janangan. Yo ndonga. Ning kok uripku cek yo ngene aja nek Gusti Allah ki yo krungu apa
Niki statement yang keluar mergo napa? Ya saking buneke ngurusi kehidupan. Maka harus kita kikis habis. Allah itu mau perso masuki. Nah mau HP hilang kecil Pak, hukuman Pak. Harganya undang-undangan. Undang rego. Undang-undangan. Ke ayam pun udah romen per kilo. Jantung sak-sak udah gitu 5.000. Aku kan dia buke tekan kono Pak. Di mensucikan Allah dari sifat-sifat beribadah kepadanya dengan ikhlas. Ibadah ini harus memuat tiga warna. Siji, ibadah itu sendiri adalah penghambaan. Nek cara jare ngawula kuwi kudu manut sing kawulane. Itu ibadah. Jadi dalam ibadah itu banyak perendahan diri, pengagungan, ketundukan dan ketaatan. Ibadah. Terus yang kali ibadah itu hendaknya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam banyak hal, mulut kula matur sing marai hancur ngamal itu mergo sirik sing muncul sing ngati niku Pak. Mergo apa ora karena nek bener yang ketiga adalah dalam rangka melaksanakan ketundukan kepada Allah. Jadi ibadah eneng kuncine telu niki insyaallah ya sukses. Ini kenyataannya arep lakoni yo masyaallah Bu. Cara nanti menjauhi perbuatan maksiat padanya. Nah, ini cinta dan benci karena Allah berwala pada orang yang taat padanya. Sahabat kok bisa itu tanya datang Rasulullah. Malbir ya Rasulullah. Baik niku napa Rasul? Rasul tahu kok bisa itu orangnya cerdas. Nek cara udah dewi, kok bisa. Albir yang namanya kebaikan itu sesuatu yang menenteramkan hati. Dilihat dari apapun, orang yang melihat senang. Orang yang melihat senang. Berdampak positif pada pribadi masing-masing. Itu kebaikan. Dan ini ada usaha untuk dilestarikan. Itu baik. Jadi albir itu sesuatu yang menenteramkan hati. Matatmainul qulub. Sedangkan yang maksiat adalah mengatakan ala qalbika, sesuatu yang membuat hati ini galau, resah, terus rasa keting nek dikonangi. Contoh grenengi konangan sing digrenengi galau, ikilah maksiat. Jadi ketika kita berbuat maksiat kepada Allah, satu contoh jenengan bukti ya bisa-bisa ini ora jamangah ora apa-apa mang terus kita kan sepele Pak, kemaksiatan hati ini galau. Kalau aja berpegang teguhnya seorang muslim pada hari ini
baik dalam ucapan perbuatan akan membawa baginya kehidupan akhirat, dunia akhirat. Karena Allah tidak butuh nasihat dari pemberi nasihat. Inilah nasihat untuk Allah, maksudnya apa? Beriman pada Allah dengan mensifati Allah sifat-sifat yang sempurna, meniadakan sifat-sifat yang kekurangan. Contohnya orang Yahudi mengatakan bahwa Allah itu tangannya terbelenggu kebodoh itu apa ora iso menehi rezeki. Gusti Allah kuwi dia anak. Orang Yahudi mengatakan Gusti Allah dia anak lanang jenengane Uzair. Wong Bani Israel bisa orang-orang Arab Jahiliyah Gusti Allah ini dia anak wedok malaikat tamutan dan kita waktu tuh mriki tentang masalah lanjut ya. Dua, nasihat untuk kita beriman pada kitab-kitab samawi yang diturunkan dari sisi Allah Ta'ala dan mengimani bahwa Al-Quran sebagai kitab terakhir dan menjadi saksi atasnya. Al-Quran adalah firman Allah dengan segala mukjizat. Dia menjaganya baik dengan hafalan atau tulisan. Firman-Nya dalam surah Al-Hijr ayat 9, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra. Sungguhnya kami menurunkan dzikra. Dzikra itu nama lain Al-Qur'an. Wa inna lan sak temen ingsun Allah lahu marang dzikra itu la hafidu. Yakti ngakso. Langsung dia putar kitab lama. Ketika Allah akan memutus satu perkara, fasaqiko man bisa mawat. Orang-orang makhluk yang ada di sama tersungkur semua, semaput kabeh. Awalu man rafa'a ra'sa itu Jibril. Makhluk pertama yang mengangkat kepalanya dari semaput itu Jibril. Nah terus Allah mengutus pada Jibril untuk menyampaikan wahyu kepada yang dituju. Sinten? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu penghuni langit ciuman kabeh, ngilir kabeh, maka dikatakan ma taqulu Rabbak Bil apa sing dingendikake pangeran. Dari lafaz ini bisa dinukil bahwa Al-Quran itu firman, bukan makhluk. Apa bedanya Al-Quran itu firman dan makhluk? Kalau Quran itu kalam, melekat pada yang punya Quran, melekat. Kalau Quran itu makhluk, berarti berdiri sendiri. Ngajar nih, terus malah jalan. Jadi Quran itu kalam. Kalamnya siapa? Kalam Allah, melekat pada Allah. Maka pantas kami menurunkan Allah dan kami yang menjaga. Berikutnya pemahaman. Senajan Imam Ahmad itu di penjara berapa tahun itu koro-koro kon ngandake nek Al-Qur'an kuwi makhluk. Tidak.
Al-Quran itu adalah. Kemudian oleh Jibril itu sunatullahnya apa? Dia tidak punya nafsu. Jadi nindake apa sing didhawuh, apa ning iki digawa. Sedangkan tujuannya Rasulullah itu kan mempunyai sifat 4. Napa? Sidik, amanah, tabligh, amanah. Jadi nek orang yang nuduh Al-Qur'an ku gaweane Muhammad. Kanjeng Nabi nulis ora iso. Niki. Nabi itu umi itu nulis ora iso. Kok iso-iso wae. Lah nek mengke tentang Al-Qur'an aku. Wis kagungan Sahih kayak Ibnu Katsir puninan atau Al-Baqarah awal wala pun. Ya ayat ini. Sehingga jenengan percaya pada Al-Quran, iman pada apa itu meliputi pada 3 unsur keimanan. Iman pada Allah, iman pada malaikat, iman pada Rasul, dan otomatis iman pada kita. Quran sudah tidak relevan lagi. Sing ora relevan, sing mahal. Nah, punten pun niki rada alon-alon ya. Soale bangsa iki. Ya belajar hati-hati lah belajar. Ya. Jadi karena wa inna laula hafidhu. Nah, awake dhewe nyinau keantikan Al-Qur'an itu sendiri. Mudah dihafal. Wingi niku KSBK lare tulung daftar iki ten KSBK Klaten untuk cah TK wis maca 1 juz 1 itu lancar. Kuwi cah TK. Maca Quran juz 1 itu pelayan jenengan kalah. Soalnya apa wis beda. Jadi sekarang banyak tahfidz Al-Quran walaupun hanya 1 juz, 2 juz, Pak. Niki nek ra inna laula hafizun ra iso. Mula nek jenengan buka YouTube pendeta ditantang karo cah TK. Yo kowe ngapalke suratmu. Yohanes tekan berang ayat ora iso. Gila satu ciri kalau Al-Qur'an itu. Boleh niki benar beda nih. 1 titik itu berpengaruh, Pak. Ba kasro sin sukun bis mim lam tas de kasro min bismillah. Nek bae titike dadi loro, bunyi beda betul. Niki satu-satu. Belum lagi mungkin jenengan menguasai ilmu nahwu, ilmu balaghah, ilmu ora apal surate ya karo liar-liar. Ning kleru macane iku mak grek melek. Kleru. Nanti kula di ustaz ngaji kula kan maca. Kula maca. Bayang ya ngaji sepit kula mlayu banget. Bareng kleru. Padahal pun ya iki lah keistimewaan. Jadi Al-Quran itu benar-benar dijaga oleh Allah. Ya lanjut. Nasihat seorang muslim untuk kita bahwa Al-Quran membaca dan menghafalnya, karena dengan membacanya akan meraih ilmu dan pengetahuan. Iki dawuh Gusti Allah Iqra maca. Sing penting maca.
Terus ngalamal insana malam Allah mulang neng menungso sesuatu sing menungso kuwi durung ngerti. Dadi wajib awake dhewe apa? Maca karo mangkat. Maca karo mangkat. Heeh. Maca ora mangkat ya ora dadi. Mula mangkat. Mulane membaca Al-Quran itu kita akan mendapatkan ilmu dan pengetahuan, meraih kebersihan jiwa itu hati, kesucian hati, meningkatkan ketakwaan. Tombol hati niku ana halaman piro nek iki. Pirsani 81 nggih. 81 alinea kedua. Nggih, dalam kitab Al-Mu'in ala Tuhfatul Arba'in karya Ibnu Mulkin Asy-Syafi'i. Niku ternyata ning dhewe wis dienggo pujian. Tombol hati di dalam membaca Al-Quran terdapat kebaikan yang ditulis di lembarannya dan syafaat yang akan didapat pembacanya pada hari moco wae per huruf 10 kebaikan. Lah jemban Al-Quran niku nyuwunke syafaat teng kersane Gusti Allah. Imam Muslim meriwayatkan dari Rasulullah bahwasanya beliau bersabda, bacalah oleh kalian Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada kiamat memberi syafaat kepada pembaca. Belum itu sering pipitan saat ini keluar betul nanti pipitan. Kelingan, ku nak pedok lo diancam. Kapan pedok kowe pipitan tak takon. Pipitan biasanya pira anu capire. Sok nggih jam 6. Takoni kok kowe ya wis pipitan mau wis entuk pirang ayat sing tadarus. Sing arep jawab bingung. Nek ora maca yo isin. Nek arep kira yo kira. Niki lagar pipitan wae takoni. Syukur takon awake dhewe. Kowe mau wis tadarus apa? Munggah kowe mau wis suruh apa? Tunggake mau jamana subuh apa? Nek ngelingin menika Bu, wis kula ya gumun ya gumun. Kok ya sempat-sempate do pipitan aku ki ya gumun. Ya gumun ten awak kula niku ya kanca-kanca kok ya sempat-sempatno pipitan. Kamu kan nek awake dhewe kegiatan harian dimake tenan. Wis don subuh tadarus, bar tadarus suruh, bar suruh terus berkali terus duka, bar dua lagi nyam sempat pipitan jam piro terus. Niki nek awake dhewe berpikir anu lho, berpikir ke arah sana lho. Nek nggih niku monggo niku jenengane yo olahraga. Silakan. Ya niki ngaten nggih. Ngaten nyuwun ngapunten nggih. Nyuwun ngapunten. Kula matur nek Setu pagi kula matur padhe kawan. Gila. Bagi orang-orang yang wis widaan liwat niku dene mikire ron. Ya mikir pipitan ya pipitan ya apa? Ya seminggu pisan saiki itu ya apa? Berarti hitung kegiatannya sekali tempo. Ya Allah. Aku lho pipitan ya sing ngene juragane no. Sak kawanan. Jalan-jalan Mas. Ada pertanyaan. Ada pertanyaan
baca Quran itu dalam arti kitab begini, ya, ada kalau saya hanya membaca satu surat katakanlah, itu termasuk membaca Quran atau tidak. Ada pengertian yang dimaksud membaca Al-Quran itu ya kitab gini. Kalau hanya bagiannya itu bukan membaca kitab Al-Quran. Pripun jawab? Benar, kembali. Setiap ucapan kita akan dimintai pertanggungjawaban. Jawaban satu Pak. Jadi yang namanya membaca itu tidak harus maca ada buku itu. Masa ini kita la sholata liman lam yaqra bi Fatihati surah. Ora sah salate sawijine wong sing ora maca. Lah maca niku ngadep buku napa? Orang-orang ada buku. Jadi yang namanya membaca itu tidak harus. Ngaten nggih. Itu tulisan ora sah salate sawijine. Ora sah salate sawijine wong sing ora maca Fatihah. Coba Bu. Wong salat lu wonten pinten? Oke. Oke napa sithik? Wong salat iki piro? Wong salat wonten telu. Sik niki rasa-rasa protes lho. Siji salate imam, loro salate makmum, telu salate ijen munfarid. Lah terus saiki di antara wong telu ki mau sapa to sing ora sah salate, sing ora maca Fatihah. Nah, baline diitung salate wong telu sapa? Imam, makmum. Arep ngetokke saka lafaz ki mau kudu golek dasar khusus. Kok ketemu sapa sing menangi rukuke imam berarti diitung satu rakaat. Sapa kuwi? Makmum. Jadi tinggal dua. Salatnya sapa? Imam kalih munfarid. Berarti salat sing ora maca Fatihah kuwi ora sah. Ku mau salate makmum munfarid karo imam. Ngeten niki lho iki. Mula terkadang ya kumaha ya bari pun monggo ini namanya pemahaman. Jadi ora rasa rasa didebat. Nek marem kuwi maca Fatihah, salat kuwi ora marem-marem. Ngaten ya? Jadi maca itu tidak harus. Adapun dalam menghafal Al-Quran dalam ingatan, maka itu akan memakmurkan hati dengan cahaya Al-Quran. Menghafal itu maca ora Pak? Maca niku tahrisus safatain. Membaca itu menggerakkan bibir dan mengeluarkan suara. Nek jenengan maca batin ki berarti maca batin. Berarti orang maca. Yang namanya membaca itu menggerakkan lesan dan mengeluarkan suara. Lanjut. Balasan keagungan serta kemuliaan bagi seorang muslim sehingga ia akan meraih ketinggian posisi di antara manusia di dunia serta derajat yang tinggi di akhirat sesuai dengan kadar ayat-ayat Al-Quran yang dihafalnya. Sebagaimana riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi bahwa Rasulullah bersabda, yuqalu li sahibil Qur'an, didhawuhake kanggone wong sing maca Qur'an, sing apal Qur'an.
Ikra maca sira. Iki sing kon maca iku wong sing iso maca Quran sing dihafalan. Wartaki tunggal. Waratil lan tartilno oleh maca kama kunta turatilu fid dunya. Kaya olehmu nartilake wacanmu duk rikala nang dunya. Fa inna manzilataka krana sak temene kedudukanmu panggonanmu iku ngindakake ayatin miturut akhire ayat takrauha sing waca. Dan iki jadi nek apalane mung rong ayat diklike ya mung rong. Ini apa ya? Ini tuh wong Islam ngapalin orang ayat. Paling ora rak kudu hafal ya. Fatihah arep kudu kan berarti wis 7 arep 4 11. Jadi sobat dari manjilah dhewe kedudukan kita itu miturut jumlah ayat yang kita baca. Lah niki memberi motivasi tenawa dhewe niki untuk membaca Al-Qur'an. Lha nek kata mungkin nek ngene sake tahid. Sapa sing saben iku maca 100 ayat. Monggo wong iku ditetepake orang-orang yang qanitin. Qanitin itu orang yang tunduk, taat. 100 ayat. Pak DKW cerita apalah kurang 100 ini ora apa tidak ada keharusan kudu 100. Yang namanya ibadah itu masa tunggu sak mampumu kan? Lah nek ora apa 100 apa kudu dipaksa kudu 100. Wong salat mungkin nek ora sempat orang kuat berdiri kon duduk tembikin iki lah. Ngaten insyaallah benjang dilanjut yo ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.